ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Nggih. Pak Anas dari mana? Saya dari SDN Ngaglik 03, Pak, dari Batu. Kota Batu, Batu. nggih. Oke. Ngangkat apa di MA pertama? Dalem, Pak? Di modul ajar pertama ngangkat materi apa? Ya, di modul saya mengangkat materi yaitu sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, Pak. Oke. Ya. Bagaimana Anda menggali pengetahuan dari materi itu? Apa yang Anda siapkan untuk Ya. mengajar PKMA itu? Ya, jadi saya mempersiapkan yaitu ya materi yang dari LKS, terus dari buku pembelajaran kelas 3 itu, dan juga dari internet juga, Pak, ada dari internet. Pak Anas pakai kelas 3, bukan pakai kelas 4. Kelas 3, Pak. Mana? Berarti sudah K13 atau belum? Kemarin kan kalau nggak salah kalau boleh kan kelas 1, 2 atau enggak 4, 3 ya? Kelas 3, Pak, karena Sudah belum, Pak? katanya Bu Uyun kemarin nggak apa-apa, pokoknya bisa gitu. Jadi Oh gitu. iya, jadi terserah pengen kelas berapa, semua merdeka mengajar seperti itu, kata beliau Bu Uyun. Jadi saya pakai juga kelas 3. Oke. Sebentar ya, ada azan di tempat kita. Nggih. Kelas 3. Oke, lanjut. Iya. Tadi sudah bagaimana cara menarik minatnya. Apa Iya. yang Bapak lakukan untuk memotivasi peserta didik? Ya, mungkin bisa dengan kata-kata yang seperti ayo mari kita belajar, terus bagaimana terus mari anak-anak, ini ada materi yang Tadi kan kita sudah berbasis PBL. PJBL. Bagaimana PJBL? Bagaimana kreativitas Pak Anas agar pembelajarannya tidak tegang karena itu berbasis masalah? Jadi ya seperti biasa, jadi di dalam untuk membuka yaitu kita dikasih ice breaking dulu, Pak. Jadi biar tidak menegangkan, jadi dikasih ice breaking biar anak-anak rileks dalam menerima pembelajarannya. Oke, cukup itu dari saya Pak Rodin, monggo. Nggih, menambahkan sedikit nggih. Nggih, Pak. Pak Anas, saya ingin tahu apa yang Bapak lakukan untuk menarik perhatian siswa agar fokus di dalam belajar yang panjenengan ampu sehingga tujuan pembelajaran yang panjenengan tulis itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, seperti kata-kata yang pertama yaitu dengan kata-kata yang memotivasi. Terus yang kedua jadi kondisi kelas diusahakan ya bisa diam. Terus anak-anak diajak untuk melihat video karena video di sekolah saya itu anak-anak lebih paling suka yaitu melihat video yang ada di laptop itu, Pak, karena di saya mungkin kelas 1 2 kan jarang dan guru-guru banyak yang tidak memakai teknologi, jadi jarang yang pakai laptop, jadi saya pakai laptop, jadi anak-anak lebih senang seperti itu, Pak. Ayo kita melihat video seperti itu. Jadi langsung anak-anak senang. Terus kalau sudah anak-anak bisa diam, terus saya masuk ke dalam materi. Oke, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya.
seperti yang panjenengan ungkapkan di awal tadi, bagaimana kaitannya pembelajaran berdiferensiasi dengan merdeka belajar, Bapak? Jadi berdiferensiasi itu ada beberapa, yaitu seperti kayak anak-anak bagaimana dalam apa ya menerima eh, menerima pembelajaran. Jadi sikap awal anak-anak bagaimana dalam kesiapannya anak-anak bagaimana dalam pembelajaran. Kalau di kurikulum merdeka kan anak-anak berhak untuk merdeka belajar. Jadi kesiapannya bagaimana untuk anak-anak itu kita yang menyiapkan, Pak. Oke. Terus bagaimana yang Bapak lakukan bila dalam satu kelas Ya. ketika panjenengan menerangkan suatu pelajaran, kemudian ada anak yang tidak memperhatikan atau asik dengan dunianya sendiri? Apa yang panjenengan lakukan? Ya, yang pertama yaitu biasanya saya menanyakan bagaimana, loh, kenapa kok bermain apa, terus apa yang dilakukan, terus kenapa kok tidak mengikuti pelajaran apa ini kok tidak diikuti. Nah, kemudian kalau anak sudah menjawab berarti kalau ada masalah bisa sharing dengan Pak Anas atau bisa bisa ya curhat seperti itu. Nah, kalau ada masalah atau emang anak itu kurang enak dalam pembelajaran, ya kita carikan pembelajaran mungkin yang lebih spesifik kepada anak tersebut, lebih biar anak tersebut lebih enjoy dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan agar pembelajaran yang Bapak sampaikan itu menjadi bermakna dan menginspirasi bagi murid panjenengan? Ya, Langkah jadi yang panjenengan ambil seperti apa? sesuai dengan PJBL tadi, bahwasanya mengenal dulu apa sih sikap patuh, apa sikap hormat, terus yang kedua bagaimana penerapannya, terus apa hikmah dalam hormat dan patuh pada orang tua, dan apa yang dosa durhaka, sikap durhaka kepada orang tua. Jadi diterangkan hikmahnya, terus eh, apa kayak balasan Allah kepada anak yang durhaka seperti itu. Jadi di dalam video nanti diterangkan kembali kalau anak yang patuh seperti ini nanti dapat seperti cerita. Terus yang kalau anak yang durhaka nanti seperti ceritanya siapa itu Alkomah, meskipun dia rajin sholat, rajin beribadah, rajin sodako, tapi kalau pernah menyakiti orang tua nanti kalau eh, mau mati malah nanti sulit seperti itu. Nanti diterangkan ada apa kayak dibalik ceritanya itu. Kalau anak yang baik hikmahnya seperti ini, nanti eh, terkenal di langit seperti ceritanya Uwais itu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Cukup, Bapak. Ya. Monggo dilanjut. Oke, lanjut ke proyeknya ngapain? Itu membuat bingkai dari limbah kertas. Kenapa ngambil tema itu? Ya, Proyek itu? karena sekarang di Batu itu ada krisis sampah, Pak. Jadi
di Batu ini sudah tidak ada lagi TPA, jadi makanya saya membuat proyek seperti itu, yaitu untuk mengolah lagi bahwasanya sampah kertas itu nggak harus langsung dibuang, tapi bisa diolah lagi, seperti itu. Contohnya seperti apa Yaitu eh, proyek yang Bapak? ya membuat bingkai, jadi kertasnya itu kalau ada koran atau kertas lebih nanti disambung, kita gulung kecil, terus nanti ditempelkan di kertas folio, nanti bisa dibuat bingkai foto, jadi masukkan fotonya nanti lebih menarik di warna atau dilukis gambarnya, nanti apa di yang sudah kita gulung itu ditempel-tempel-tempel nanti berbentuk seperti ya seperti bingkai itu, tapi yang dari kita buat sendiri, terus kita warnai, warna terserah warna apa, kemudian sekreasi anak-anak, nanti kasih foto-foto keluarga seperti itu. Bagaimana Bapak mengenalkannya kepada peserta didik? Mengenalkannya yaitu ya seperti itu, pertama ya untuk sampahnya, kalau punya sampah kertas pertama ya dipilah dulu, jangan langsung dibuang, nanti kalau sudah terkumpul agak banyak baru nanti proyeknya kita jalankan, seperti itu. Jadi nggak kertas baru langsung kita gulung, tidak, tapi kertas yang sudah lama-lama, buku yang sudah lama-lama sudah terpakai, mungkin yang sudah habis, terus kita gulung-gulung seperti itu. Cukup Pak dari saya untuk pilihannya. Enggak, Pak Rodin, ada tambahan dari P5? Lanjut mawon Kak. Enggak, yang terakhir Pak berkaitan Oke. dengan proposal PTK. Bapak ngambil judul apa? Itu Pak, sebentar saya lupa kayak itu. Sebentar Pak, saya lupa soalnya. Peningkatan minat belajar menggunakan aplikasi Quizzes itu Pak. Peningkatan hasil belajar menggunakan aplikasi Quizzes. Sebagai apa kuisis itu Pak? Untuk Pak, bahan media evaluasi, jadi anak-anak kalau sudah diterangkan nanti evaluasinya menggunakan kuisis, jadi lebih seperti menjawabnya menggunakan kuisis itu Pak. Evaluasi iya, asesmennya menggunakan kuisis. Terus di manakah pembelajarannya? Berarti nggak pembelajaran, hanya melakukan dengan kuisis, evaluasinya pakai kuisis? Enggak, nanti ada materinya juga bisa ditayangkan di kuisis juga Pak, presentasinya lewat kuisis itu. Terus instrumennya apa? Instrumennya apa ya? Mana saya tahu mau yang buat proposal Bapak. Makanya saya tanya loh. Kuisis itu kan hanya untuk sarana untuk menarik bahwa evaluasi itu tidak hanya pakai kertas, dia bisa berbasis online. Loh, terus Ya. gimana Pak pembelajarannya? Makanya saya tanya loh, pembelajarannya gimana? Kan gitu. Apa instrumennya? Mungkin dalam proposal PTK itu Bapak melakukan apa sih? yaitu Pak, apa? Pengukuran anak-anak Pak.
Jadi pertama diukur, terus dari materi yang sudah diterima, terus dapat dinilai gitu Pak. Terus Nah, dari penilaian tersebut nanti eh, apa benar dari penggunaan kuisis itu bisa untuk meningkatkan bahwasanya anak-anak itu sudah paham atau belum, seperti itu Pak. Jadi dari awal pakai kertas itu sudah apa gimana hasilnya, sedangkan kalau pakai kuisis itu bagaimana hasilnya, seperti itu. kalau pembelajaran pertama, nanti pembelajaran kedua sama juga. Ya nanti kalau sama berarti ya bisa apa kalau tetap rendah ya berarti dari materinya atau pembelajaran prosesnya ditingkatkan ditingkatkan lagi Pak materinya. Maksudnya Apanya yang ditingkatkan? eh, pemahaman pemberi pemahaman kepada anak-anak itu. Oke. Saya tanya dulu, PTK itu apa sih Pak? Penelitian tindakan kelas Pak. Terus dia ngapain? Ya itu Pak, dari kelasnya itu diteliti bahwasanya harus apa yang kita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, cocok nggak dengan kalau menggunakan kuisis itu meningkatkan hasil belajar? Karena kuisis itu hanya untuk menarik bahwa kita tidak pakai paper test. Nanti dalam tes itu berupa gambar-gambar. Iya. Gitu. Nah, itu yang salah. Karena kita itu berlaku dengan proses pembelajaran, itu bukan proses pembelajarannya, Pak. Tapi dievaluasinya dibuat lebih menarik. Lebih menarik. Kalau PTK itu kan kita bicara bagaimana proses pembelajarannya menjadi lebih baik. Bukan bagaimana cara menarik bahwa nanti dalam proses evaluasinya itu anak tidak bosan, anak tidak tegang. Bukan ke arah sana. Kita fokus pada hasil belajarnya. Makanya tadi kalau di tes pertama sudah anak-anak tidak rileks, terus nanti ngapain gitu loh. Kan Bapak tidak melakukan apa-apa, hanya Bapak mengubah tes paper menjadi Aplikasi, menggunakan aplikasi. kuisisnya. Ya, Gitu. Pak. Jadi di situ Bapak pelajari lagi PTK itu ngapain gitu loh. Ya, Pak. Mungkin kalau menggunakan media media Android mungkin bisa, karena itu ada penjelasan materinya. Lah di Ya. Bapak kuisis itu kan tidak menjelaskan materi, tapi kan sarana untuk evaluasinya saja. Ya, Pak. Gitu. Ya. Itu saja Pak. Menambahkan Ya. mungkin Pak Anas. Ya. Sebenarnya untuk kuisis ini juga relevan untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Ya. Cuma caranya kita mau Menggunakan pemberian materi-materi yang langkah-langkahnya hampir mirip dengan kita membuat PPT, Mas nggih. ada Jadi PPT-nya. mohon nanti dieksplor lagi masalah kuis. Jangan terpaku kuis hanya untuk asesmen saja, nggih. Ya, Pak. Jadi kalau PTK jenengan seperti itu hanya untuk asesmen ya kurang nyambung. Makanya mohon nanti dieksplor lebih dalam mengenai kuisis. Iya, Pak. Betul nggih. Oke, ada lagi Pak? Nggih, sampun Bapak. Oke, terima kasih Pak Anas untuk yang ininya. Oh iya, kita lanjut ke baca Al-Qur'annya. Siapkan di Al-Qur'an. Siapkan Al-Qur'annya. Iya, Pak. Buka Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud. Shadaqallahul azim. 27 sampai Bacaan ayat 30 ya, Pak? pertama, ya. Bacaan ayat pertama masih kurang karena bukan dari ma, tapi wa Oh ashabul iya, maimanati ma ashabul iya, maimanah. iya. Dari ayat 27 sampai 30 silahkan temukan hukum bacaannya. Wa Karena ash, pendek suratnya. iya. Wa asha itu matopi'i. Terus ma itu mad jaiz munfasil, wa asha matopi'i. Terus fi matopi'i, sid itu kolkola, rim mahdud itu kasrot kan bertemu dengan mim itu gunah, watol him mamdud itu juga itu gunah. Terus wadilim juga gunah. Mamdud itu idhar syafawi. Oke, cukup Pak dari saya. Nggih. Pak Raden monggo. Ya. Pak Anas, tolong ada berapa qalqalah pada ayat 27 sampai 30? Sebutkan saja nggih. Ada berapa? 1, 2, 3, Pak. Coba dihitung lagi. Oh, 4, Pak. Iya, 4. 4. Iya. Yang satu itu qalqalah apa, Pak? Qalqalah sugro. Terus yang 3 ya, yang 3 itu kubro. Terima kasih. Cukup, Bapak. Oke, monggo nulisnya surat ayat berapa, Pak? Pak Anas kelas 3 nggih? Nggih. Nggih. Tolong dituliskan surat Al-Maun lengkap nggih, ayat 1 sampai berapa? 7 nggih. Nggih. Nanti dijabrikan nggih. Di grup atau dijabrikan ke saya sama Pak. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Al-Maun nggih, Pak. Nggih, dikasih judul nggih, Al-Maun ngoten nggih. Nggih. Al-Maun 1 sampai 5. Oke, itu saja Pak Anas. Nggih. Sudah selesai. Matur suwun Pak Badrudin, Pak Nuril. Nggih. Nggih, semangat Pak Anas. Nggih, semangat Pak Anas. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.